KPK menemukan anggaran pendidikan tinggi justru sebagian besar dilarikan ke perguruan tinggi milik instansi pemerintah dibandingkan perguruan tinggi negeri atau PTN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, anggaran yang disalurkan ke PTN hanya 7 triliun rupiah, sementara 32 triliun rupiah mengalir ke kampus yang dibentuk lembaga atau kementerian. Ada yang dikelola oleh oleh kementerian lembaga dan itu 32 triliun. Bandingin, jauh lebih gede ketimbang 7 triliun yang jadi bantuan operasional yang 30% dari biaya 10 juta lah kira-kira gitu. Ada 12 triliun misalnya Kemsos. Ini apa yang 12 triliun gitu kan? Ternyata itu komponen PKH, komponen pendidikan buat bansos yang keluarga harapan. Ya ini dikoreksi dong, jangan ngambil yang kira-kira gitu ya. Atau ada lagi yang kementerian lembaga, sebenarnya lulusannya bukan PNS. Lah ngapain dia selenggarain kalau bukan PNS sih biarin aja diswastain gitu kan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, idealnya bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN sebesar 10 juta rupiah per mahasiswa, tetapi kini dipangkas menjadi 3 juta rupiah per mahasiswa. Dampaknya, kampus dipaksa untuk mencari uang dan salah satunya dengan menaikkan uang kuliah tunggal. Kuliah gitu nih biaya lu sebenarnya 10 supaya jadi sarjana yang berkualitas, ya kan? Kalau 8 ya didiskon lah kualitasnya, tapi 10. Nah sekarang ini pemerintah memberi bantuan operasional tuh hanya 3. Itulah yang lewat seluruh PTN, yang PTN dikasih per siswa hanya 3. Yang 7 disuruh cari sendiri lewat orang tua. Itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN. Kita agak keberatan karena kita bilang begini, lu para rektor itu kan profesor, tuh akademisi, jangan suruh cari duit dong. Gitu kan, dia nggak sepintar, katakan kalau universitas di luar negeri kan ada unit bisnisnya yang bukan profesor gitu ya, emang utilisasi. Tapi akibat yang 7 inilah keluar kasus jalur mandiri, keluar kasus UKT dinaikin dikit, ribut gitu ya. Kemendikbudristek berdalih, mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah. Sekjen Kemendikbudristek, Suharti mengklaim, alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Pemerintah telah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 665,02 triliun rupiah. Namun, dari 665 triliun rupiah anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai 346,5 triliun rupiah justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai, dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. 33% atau 219 triliun rupiah dari anggaran pendidikan tersebar di Kementerian Agama, kementerian atau lembaga lainnya dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan, serta anggaran pendidikan non-kementerian atau lembaga. KPK meminta alokasi anggaran pendidikan dievaluasi, termasuk tata kelola anggaran pendidikan tinggi yang berasal dari APBN. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pengaturan alokasi anggaran pendidikan tinggi di APBN sehingga bisa tidak timpang antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi milik kementerian atau lembaga? Kami akan diskusikan bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dan peneliti Pusat Kajian Hukum dan Anggaran atau PUSKAH Yenti Nur Hidayat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kami kali ini. Kang Dede, sebetulnya data yang sudah dipaparkan oleh KPK tadi yang Anda simak, apakah Anda mengamini seluruhnya atau ada temuan lain dari DPR soal ketimpangan biaya atau anggaran pendidikan ini? Amin. Teramini seluruhnya? Atau sejauh mana kemudian Anda mencermati itu? Timpang sekali begitu antara 7 triliun dengan 32 triliun sekolah kedinasan itu? Ya, jadi sebetulnya tadi siang juga kami baru saja rapat dengan Kemendikbud dan Kemendagri.
kita berbicara tentang mandatori yang 20% ya. 20% itu memang terbesar 52% turunnya ke daerah ya. Berupa dana alokasi fungsi pendidikan ya, berupa DAK fisik, DAK non fisik dan lain-lain. Mungkin kita nggak mempermasalahkan itu ya, itu nanti isu tersendiri. Justru yang kita jadi pertanyaan kita adalah Kemendikbud dari porsi 665 triliun itu hanya mendapat kurang lebih sekitar 15%, 98 triliun. Bahkan untuk 2025 itu akan turun lagi menjadi 13%. Ya. Sementara KL lainnya itu kalau dijumlahkan saja sudah 21% plus ada pengeluaran pembiayaan dan anggaran pendidikan non KL yang ada di Kementerian Keuangan dan lain-lain itu bisa mencapai hampir 20% sendiri. Jadi 20 plus 21% dengan kementerian lain itu udah hampir 40% sendiri. Nah, itu yang membuat kami melihat karena kemarin rame-ramenya UKT mahal dan lain-lain, termasuk juga di daerah masih sangat kurangnya beasiswa pembiayaan pendidikan. Kami melihat pemerintah masih lebih fokus kepada pembiayaan pendidikan di kementerian lembaga lainnya daripada di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Artinya benar disampaikan Pak Pahala tadi, hanya sekitar 7 triliun bantuan untuk perguruan tinggi negeri, sementara di kementerian lainnya ya cukup fantastis. Oke. Itu Mas Tiba. Yang menentukan porsi anggaran itu sebetulnya bagaimana? Karena kan terakhir Kemendikbud bilangnya bukan mereka yang ngatur anggaran itu. Baik, saya harus menjelaskan apa yang kami temui di dalam panja ya, karena kita tentunya harus berdasarkan data yang disampaikan pihak pemerintah itu sendiri. Jadi pada dasarnya itu dulu pernah ada yang namanya PP 17 tahun 2017, di mana Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan adalah menteri-menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jadi hanya 2 menteri itu saja. Lalu kemudian tahun 2022 Kemendikbudristek mendorong inisiasi PP nomor 48 tahun 2008 dan PP nomor 18 tahun 2022 di mana pendanaan pendidikan yang mengatur itu bahwa Kemendikbudristek, Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan. Jadi 2022 sudah dibuat PP itu tapi belum dijalankan sampai sekarang. Jadi artinya sampai sekarang masih tetap Kementerian Keuangan dan Bappenas tanpa melibatkan Kementerian Pendidikan. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa ada disparitas yang sangat besar. Oke. Tapi kenapa DPR tidak mendorong untuk pengubahan aturan itu tadi? Apa sebetulnya yang menjadi tantangan di sini? Sebetulnya kalau dibilang DPR mendorong atau tidak mendorong, kita pengen ya dari 20% mandatori tersebut, mestinya harus kita bicarakan terlebih dahulu di DPR, ini kemana saja. Dan setelah itu baru kemudian diserahkan pada pemerintah untuk melakukan pembagiannya. Karena kalau target kita adalah wajib belajar 12 tahun dan kemudian kita ingin mengejar bahkan sampai 16 tahun untuk pendidikan tinggi, maka seyogyanya pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kewajiban adalah hak hak setiap rakyat untuk mendapatkan pendidikan, plus ditambah lagi kalau kita berbicara untuk 2045 katakanlah generasi emas, maka pendidikan tinggi sudah merupakan satu persyaratan. Jadi mau tidak mau kita harus duduk berdiskusi sama-sama. Nah, permasalahannya di dalam pembahasan keuangan, Kemendikbudristek itu given diberikan oleh Kementerian Keuangan. Dan baru kemudian Kemendikbudristek datang ke DPR komisi, ya kita berbicara komisi, dengan alokasi anggaran pagu indikatif yang sudah disepakati dengan Kementerian Keuangan. Nanti dari situ baru kita mengusulkan perlu ada tambahan berapa. Oke. Mbak Yenti punya temuan sendiri soal ini, ketimpangan antara PTN dengan sekolah kedinasan ini? Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, kami di Puskala Indonesia juga melakukan kajian ya. Jadi data yang kami gunakan adalah data dari Himpunan RKAKL APB. Mbak Yenti? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Mbak Yenti untuk menelusuri lagi analisis lain terkait dengan ketimpangan dana ini. Saya kembali ke Kang Dede kalau begitu. Kang Dede, apa yang menjadi... Ya? Oke, kita coba perbaiki lagi komunikasi dengan Mbak Yenti. Mbak Yenti, saya pastikan dulu, terdengar suara saya Mbak Yenti? Terdengar. Oke, saya tahan dulu ya Kang Dede, kita kembali ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, diulang kembali karena gangguan komunikasi tadi, boleh diulang? Ya, kalau data dari Himpunan RKKL yang kami olah, itu Ditjen Dikti itu hanya mengelola sekitar 33,7 triliun. Dan ini kalau kita... Oke.
Kita coba perbaiki kembali. Kang Dede, dengan Ya, baik. masalah seperti ini bahkan Anda dalam rapat terakhir bersama Kemendikbud bilangnya ada satu fakultas yang biaya pendidikannya bahkan lebih mahal daripada pembelian mobil mewah. Jadi muara yang mana mau diperbaiki oleh DPR kalau begitu? Ya, baik. Jadi begini, masyarakat, orang tua selalu mengadukan bahwa biaya kuliah mahal. Bahkan ada satu fakultas yang kalau untuk uang pangkalnya saja atau istilahnya uang masuknya saja itu kurang lebih senilai satu mobil. Dan ini dikeluhkan di mana-mana tapi tidak pernah dibuka. Nah, permasalahannya adalah kita butuh nggak sih sumber daya manusia yang memang capable dan berpendidikan yang benar-benar sesuai dengan harapan kita ke depan. Kalau saja ternyata perguruan tinggi ini masih mahal. Sebagai satu contoh gambaran, tadi saya pikir Pak Pahala juga sudah menyampaikan, angka perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini per siswa, kosnya adalah kurang lebih 10 juta rupiah per tahun per siswa. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Nah, ada di sekolah-sekolah kampus-kampus kedinasan itu bahkan bisa mencapai 27 juta per siswa per tahun. Artinya disparitasnya tinggi sekali. Yang kami khawatirkan adalah kurikulumnya tidak menggunakan kurikulum yang ada di Kemendikbud. Kedua, tadi kalau kita berbicara sekolah kedinasan, ya kalau kedinasan berarti usernya sudah langsung terpakai oleh kementerian tersebut. Ini ternyata membuka prodi-prodi umum, artinya yang mana prodi itu sebenarnya di fakultas lain juga ada. Di kampus lain pun juga ada yang sama gitu kan ya? Betul. Dan bahkan menarik UKT biaya dari masyarakat lagi. Artinya sudah disubsidi negara mengambil UKT juga. Sementara perguruan tinggi negeri dalam domain Kementerian Pendidikan itu sendiri tadi sudah disampaikan juga hanya tersubsidi 30% daripada biaya per siswa. Jadi menurut kami memang kelihatannya harus didudukkan kembali PP nomor 18 tersebut, PP 18 2022, bahwa Kemendikbud bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan duduk bersama ketika menentukan alokasi anggaran mana yang diturunkan kepada KL lainnya, mana yang ke daerah, begitu. Oke, saya coba cek kembali dengan Mbak Yenti dari Puskaha. Mbak Yenti masih mendengar suara saya? Ya, halo. Oke, boleh dijelaskan kembali. Jadi temuannya apa yang signifikan dirasa berbeda begitu? Atau mungkin ada hal yang sama di kasus ini? Ya, kalau kita hitung per siswa memang kelihatan bahwa disparitasnya itu tinggi ya. Jadi kalau tadi yang saya sempat hitungkan tapi terputus, jadi kalau rata-rata perguruan tinggi negeri itu per mahasiswa per tahunnya itu dapat sekitar antara 12 sampai 19 juta ya, dan itu tergantung dari masing-masing. Halo? Iya, silakan dilanjutkan, Mbak. Ya, tergantung dari masing-masing perguruan tingginya. Misalnya seperti UI saja itu mendapatkan sekitar 449 miliar per tahun. Yang kalau kita bagi dengan jumlah mahasiswanya, maka itu hanya sekitar 12 juta saja per tahun. Nah, sementara kalau model STAN itu per tahun dia anggarannya ada di bawah Kementerian Keuangan ya. STAN itu per tahun itu dapat sekitar 194 miliar ya. Dengan jumlah mahasiswa dia yang sedikit tentu saja nilainya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau STAN itu kan 59 juta per mahasiswa per tahun. Dan itu yang menyebabkan disparitas itu tadi. Nah, sementara Pak Pahala kan tadi menyoroti adalah banyak sekolah kejuruan, tetapi kemudian sekolah kejuruan ini materinya tidak spesifik. Nah, ini yang perlu dikaji. Jadi kalau menurut kami ada 3 hal yang perlu dikaji terkait dengan anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi ini. Yang pertama, ketersediaan anggarannya. Apakah anggaran itu memang memadai untuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, ataupun untuk membantu perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, terutama yang di daerah. Karena perguruan tinggi di daerah itu menyumbang sangat besar terhadap angka dari lulusan perguruan tinggi kita. Yang kedua adalah terkait nilainya. Nah, disparitas yang tinggi itu yang harus diperkecil. Jadi kalau kami hitung-hitungan kami ya, kalau memang mau fair, itu kisaran 30 juta per mahasiswa per tahun itu cukup ideal ya, karena itu akan membebani UKT-nya mahasiswa. Yang ketiga ini terkait tata kelolanya. Kalau tata kelola ini bicara soal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Nah, ini problemnya. Kita itu sangat tidak terbuka sama sekali tentang tata kelola anggaran. Kalau ini nggak diperbaiki, maka akan sama persoalannya sampai sekarang. Jadi hal apa yang kira-kira bisa diperbaiki sekarang begitu untuk mengatur tata kelola itu tadi? Aturan kah atau ada hal lain?
Ya, aturannya harus ada. Jadi itu yang paling penting. Jadi berapa sih nilai maksimum UKT yang boleh diberikan oleh perguruan tinggi? Kami menganalisis juga ya data 3 perguruan tinggi UI, UGM, dan ITB. Ternyata berdasarkan laporan keuangan tiga perguruan tinggi ini terlihat bahwa ITB itu UKT-nya jauh lebih murah. Kenapa? Karena dia kemudian bisa pengelola perguruan tingginya ya itu bisa menambah pendapatan perguruan tinggi dari sumber-sumber lain. Misalnya sumber yang dipakai itu adalah ada investasi ya. Kemudian ada juga dana abadi yang dia kembangkan, kemudian juga kerjasama penelitian dengan berbagai pihak. Jadi ada produk-produk pengetahuan yang kemudian dicoba dikapitalisasi di situ sehingga UKT-nya menjadi lebih sedikit. Baik, itu yang harus jadi perhatian di sini, Mbak Yenti mewakili Puskaha, terima kasih. Kang Dede mewakili DPR juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam.